Selamat pagi, bertemu kembali di video tentang Android Programming. Kali ini kita membahas kapan sebaiknya kita melakukan register sensor, event, atau data reporting dari sensor, dan kapan sebaiknya kita unregister. Baik itu terkait dengan penggunaan sumber daya maupun pemanfaatan data dari sensor. Langsung saja kita praktekkan. Pada program penggunaan sensor sederhana di video sebelumnya, saya tambahkan perubahan di layoutnya, yaitu saya tambahkan sebuah text view multiline, ya, text editor multiline di sini untuk menampilkan log sensornya, ya. Log sensornya, kita lihat apa yang terjadi pada sensor setelah di register, itu ya. Saya tambahkan di sini setiap ada perubahan data itu dituliskan di lognya beserta dengan waktu dalam format jam, menit, detik, dan milidetik kapan terjadi perubahan data, kemudian dicatat di lognya. Saya run kembali. Kemudian saya start. Nah, ini ya. Kemudian saya inaktifkan. Jadi posisi aplikasinya sekarang tidak aktif. Ya, kita bisa menggunakan aplikasi yang lain dan sebagainya. Di sini saya tidak menjalankan aplikasi yang lain, tetapi aplikasi tersebut posisinya tidak aktif. Kemudian saya aktifkan kembali. Dan bisa kita lihat di sini. Ya, saya stop dulu. Bahwa selama dia tidak aktif, dia tetap melakukan sensing, ya. Sensornya tetap melaporkan hasil sensing. Terlihat di sini terus-menerus menulis, ya. Terus-menerus menulis report, ya. Nah, sekarang ini berarti walaupun aplikasinya tidak aktif, proses di belakangnya itu tetap berjalan. Sensor event listener ini tetap berfungsi, begitu ya. Sehingga kalau misalnya aplikasi ini harusnya tidak menghabiskan sumber daya, dia tetap mengkonsumsi sumber daya walaupun tidak sedang dipakai. Nah, sekarang saya rubah. Jadi apabila aplikasinya tidak dipakai, tidak aktif ya. Jadi saya tambahkan, saya override ada timpa method on pause. Ya, pada saat dia aplikasinya suspend, itu saya unregister, ya. Sensornya unregister, sehingga dia harusnya berhenti, ya, berhenti menerima reporting data dari sensornya. Kita run kembali. Ya, sekarang saya start. Nah, baru beberapa sampai detik 11. Nah, saya suspend beberapa saat, kemudian saya arahkan lampu senter ke handphonenya, ya. Kemudian saya jalankan kembali. Nah, terlihat di sini bahwa begitu kita suspend, sensornya berhenti reporting data ke event ini, ya, ke event ini. Dia berhenti reporting data ke eventnya, sehingga
tidak ada data yang dicatat di sini. Ya. Nah, sekarang saya tambahkan, jadi harapannya begitu aplikasinya aktif kembali, ya, jadi dia state activity-nya adalah resum, maka dia register kembali, ya. Register kembali. Ini saya copy. Nah, delay-nya ini saya jadikan variabel global, ya. Saya cut, saya taruh di sini. Ya. Nah, kita run kembali. Nah, jadi ini begitu on resum dia langsung mulai, ya. Begitu tanpa perlu kita start dia langsung mulai. Saya arahkan lampu senter. Kemudian saya pause. Ingat tadi beberapa, ya. Saya suspend di belakang. Kita lihat. Nah, ini. Dia tadi di 252 intensitas cahayanya. Kurang lebih di waktu di pukul 16.18.18 milidetik ke 951 terakhir, ya. Nah, kemudian saya aktifkan kembali aplikasinya. Nah, dia langsung, ya. Saya stop dulu. Nah, jadi dia berhenti tadi di 18.19 di sini. Kita suspend. Kemudian aktif kembali di 18.52, ya. Di jam 16 menit 18 detik ke 52 aktif kembali. Gitu, ya. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk melakukan penghematan pemakaian sumber daya dari pemakaian sensornya apabila sensor ini atau apabila aplikasinya atau activity-nya itu tidak aktif, ya. Tidak aktif itu bisa karena aplikasinya tidak aktif atau karena activity-nya tidak aktif. Jadi kalau ada aplikasi yang multi activity, kita bisa taruh dia di belakang, ya, atau switch ke activity yang lain, maka dia tidak aktif. Begitu. Perlu diketahui di sini bahwa pada program ini kan menggunakan delay sensor normal, ya. Sementara reporting dari sensor ketika dipanggil di sini kan saya menggunakan on sensor change, ya. Sebenarnya reportingnya di sini itu tergantung jenis sensor yang kita gunakan. Jadi walaupun di sini delay-nya adalah normal, ada sekitar 200 mikrodetik, ya. Tetapi untuk sensor tipe light ini, dia reporting mode-nya adalah on change. Jadi pada saat ada perubahan saja dia melakukan reporting. Kita coba testing. Nah, saya tutup. Dia mentok di satu lux, ya, intensitas cahayanya, maka dia berhenti reporting, ya, berhenti reporting. Jadi tidak setiap 200 mikrodetik dia reporting, ya. Jadi berhenti. Nah, sekarang saya rubah, ya, tipe sensornya menjadi tipe sensor yang reportingnya adalah
continuous ya. Tipe sensornya saya rubah menjadi yang continuous, misalnya adalah accelerometer ini ya. Ini tipenya adalah yang continuous. Meskipun di sini delay-nya normal ya, delay-nya normal dan perubahannya adalah on change ya, reportingnya. Tetapi karena accelerometer ini reporting mode-nya hanya mensupport satu reporting mode, yaitu yang continuous saja, maka dia akan selalu reporting ya. Kita tes. Nah, selalu reporting. Apapun, walaupun datanya sama, itu dia selalu reporting. Ya. Nah, ini kan sama ya di sini ya. Value-nya sama, 0315, 0315. Tapi sesuai dengan intervalnya dia selalu reporting. Kalau kita perhatikan di sini, jarak reportingnya itu kurang dari 200-an ribu mikrodetik ya, 200-an ribu. Ya. Kurang dari 200.000 mikrodetik. Gitu ya. Dan yang jelas di sini adalah untuk sensor accelerometer di sini tipe reporting mode-nya adalah continuous, sehingga dia tidak memperhatikan perubahan data, dia akan selalu reporting. Sementara yang like tadi itu reporting mode-nya adalah berdasarkan perubahan data. Sehingga kalau datanya tidak berubah, dia tidak reporting. Ya. Saya posisikan tertutup. Nah, jadi saya buka, dia berubah, saya tutup lagi, berhenti. Ya. Jadi kalau tidak ada perubahan cahaya yang masuk, dia berhenti reporting. Jadi demikian perilaku sensor, baik itu reporting mode maupun delay ya, antara normal, kemudian game, kemudian reporting mode continuous dan on change ya. Itu kalau reporting mode menyesuaikan dengan tipe sensornya, kita tidak bisa merubahnya ya. Dan bagaimana kita mengendalikan konsumsi sumber daya berdasarkan aktivitas aplikasinya. Jadi kalau aplikasinya suspend, sebaiknya kita berhenti berlangganan data dari sensornya ya, sehingga menghemat sumber daya, tidak memboroskan sumber daya, dibandingkan dengan kalau kita biarkan terus-menerus dia berlangganan, dan kita hanya berlangganan pada saat aplikasinya atau aktivitinya aktif saja. Demikian video singkat kali ini tentang manajemen reporting dari sensor. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.